Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Muhammad Nasir pada video pembelajaran dengan materi peran dan manfaat media pembelajaran. Jadi tunggu apa lagi teman-teman? Silakan disimak videonya. Yang pertama, kita akan membahas dulu mengenai peran media pembelajaran. Peran media pembelajaran itu ada banyak sekali teman-teman. Yang pertama, memfasilitasi proses belajar mengajar, di mana media pembelajaran dapat membantu proses interaksi antara guru dan siswa, di mana seperti yang telah kita ketahui pada video pembelajaran sebelumnya, bahwa interaksi antara guru dan murid pada saat proses belajar mengajar itu sangatlah penting guna membantu siswa dan guru untuk mencapai komunikasi yang baik sehingga ilmu yang diberikan dapat lebih mudah dipahami oleh para siswa. Dengan pemilihan media yang tepat, pembelajaran dapat menjadi lebih menarik dan interaktif, sehingga siswa lebih mudah memahami materi yang diajarkan. Yang kedua, meningkatkan motivasi dan minat belajar. Penggunaan media yang variatif seperti multimedia dapat menarik minat siswa untuk terlibat dalam proses pembelajaran. Hal ini dapat mengurangi rasa kebosanan dan membuat kegiatan belajar lebih menyenangkan. Nah, teman-teman, biasanya siswa itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Semisal si A, dia menyukai media pembelajaran yang sifatnya seperti multimedia, sedangkan si B, dia lebih menyukai media pembelajaran yang berbasis video ataupun PowerPoint. Nah, sehingga apabila kita menerapkan media pembelajaran yang berbeda-beda atau lebih variatif, maka siswa-siswa akan lebih senang dalam mengikuti proses belajar mengajar, sehingga mereka tidak mudah bosan. Lalu yang ketiga, meningkatkan pemahaman dan retensi informasi, di mana media yang dirancang dengan baik dapat membantu siswa untuk lebih memahami konsep yang sulit dan meningkatkan kemampuan mereka untuk mengingat informasi. Hal ini dikarenakan karena media pembelajaran bisa menyajikan informasi melalui berbagai bentuk seperti gambar, audio, dan video yang membuat pengalaman belajar lebih komprehensif dan mendalam. Yang keempat, adaptasi dengan kebutuhan siswa. Media pembelajaran dirancang berdasarkan kebutuhan dan karakteristik siswa, sehingga dapat disesuaikan untuk berbagai tingkat kemampuan. Ini membantu siswa yang mungkin mengalami kesulitan dalam belajar secara konvensional untuk memahami materi yang lebih baik. Terkadang dalam sebuah kelas, biasanya terdapat siswa yang untuk memahami sebuah materi ataupun informasi yang diberikan, mereka harus melakukan praktek. Namun ada juga siswa yang sekali dijelaskan dia sudah paham, ada yang perlu beberapa kali dan ada yang memerlukan praktek. Nah, dengan adanya media pembelajaran, hal ini dapat membantu para siswa untuk dapat beradaptasi guna lebih mudah memahami informasi yang telah diberikan. Lalu yang kelima, mengembangkan keterampilan proses, di mana dalam konteks pembelajaran yang menekankan pada keterampilan, media pembelajaran tertentu dapat memperbesar kemungkinan siswa untuk berlatih dan mengembangkan keterampilan proses yang diperlukan dalam pembelajaran. Lalu yang keenam, mendukung pembelajaran mandiri, di mana media pembelajaran juga dapat digunakan untuk mendukung pembelajaran mandiri. Siswa dapat belajar dengan cara mereka sendiri dan dalam tempo yang sesuai bagi mereka, menjadikan proses belajar lebih fleksibel. Nah, media pembelajaran itu pada dasarnya dirancang secara fleksibel, menyesuaikan dengan karakteristik setiap siswa, sehingga tidak ada tekanan pada proses pembelajaran siswa. Apabila tidak ada tekanan, stres pada siswa itu dapat berkurang, sehingga mereka dapat belajar dengan lebih menyenangkan. Seperti itu. Nah, materi selanjutnya mengenai fungsi atau manfaat dari media pembelajaran, di mana yang pertama meningkatkan pemahaman konsep. Nah, melalui media pembelajaran, beberapa materi yang mungkin sulit dipahami oleh siswa itu dapat lebih mudah
untuk mereka pahami secara konsep maupun secara teori. Sebagai contoh, menggunakan video animasi untuk menjelaskan konsep fisika yang biasanya sulit bagi siswa itu, seperti hukum Newton, dengan visualisasi yang dinamis dan menarik, sehingga siswa dapat lebih mudah memahami bagaimana hukum tersebut bekerja dalam kehidupan sehari-hari. Lalu fungsi yang kedua, yaitu meningkatkan minat dan motivasi siswa. Nah, terkadang media pembelajaran yang tepat itu biasanya dapat meningkatkan minat dan motivasi belajar siswa. Mungkin ketika siswa tersebut melihat sebuah video pembelajaran ataupun sebuah animasi yang berisi tentang materi yang mereka harus pahami, nah mereka tuh kayak kagum ataupun senang akan hal itu, sehingga hal ini juga meningkatkan minat dan motivasi belajar dari siswanya. Sebagai contoh, menggunakan game edukatif dalam pembelajaran matematika. Game ini dapat memberikan pengalaman belajar yang interaktif dan menyenangkan, sehingga siswa merasa lebih termotivasi untuk belajar. Lalu fungsi yang ketiga, fasilitas pembelajaran beragam dan meliputi berbagai macam gaya belajar. Nah, seperti yang telah ditekankan beberapa kali sebelumnya, bahwa apabila media pembelajaran itu bervariasi, maka akan menimbulkan juga variasi gaya belajar yang tidak monoton, tidak membosankan, tidak hanya fokus pada hal-hal itu saja yang terulang-ulang. Oke, sebagai contoh, menggunakan perpaduan materi pembelajaran berupa teks, gambar, dan audio, sehingga siswa dapat belajar dengan gaya belajar visual dan lebih terfokus pada gambar. Sementara siswa yang lebih suka mendengar bisa berkonsentrasi pada audio pembelajaran. Jadi dia kayak mencangkup semuanya. Dia bisa menyesuaikan terhadap semua kebutuhan siswa. Lalu selanjutnya, mempermudah penyampaian informasi. Sepertinya ini sudah sangat jelas, jadi saya berikan contohnya, di mana penggunaan peta konsep untuk mengorganisir dan menyajikan informasi. Nah, di mana peta konsep itu dapat membantu siswa memahami hubungan antar konsep secara visual dan membuat informasi lebih mudah dicerna. Selanjutnya, mendukung pembelajaran kolaboratif, di mana kita pahami bahwa kolaboratif itu berarti kerjasama. Maka apabila media pembelajaran yang tepat mampu mendukung kerjasama antar siswa, dia juga dapat meningkatkan keterampilan sosial dari siswa tersebut, sehingga media pembelajaran itu dapat bersifat kolaboratif. Sebagai contoh, menggunakan forum online atau platform belajar seperti Google Classroom, di mana siswa dapat berdiskusi dan berkolaborasi dalam menyelesaikan tugas atau proyek. Selanjutnya, meningkatkan keterampilan teknologi. Nah, pada saat ini media pembelajaran itu sudah sangat berkembang pesat mengikuti perkembangan zaman dan teknologi. Sehingga apabila para siswa dikenalkan dengan media pembelajaran yang berbasis teknologi terbaru, maka itu secara langsung juga akan meningkatkan keterampilan teknologi yang mereka miliki. Sebagai contoh, mengajarkan siswa menggunakan software presentasi seperti Microsoft PowerPoint ataupun Canva untuk membuat presentasi. Hal ini tidak hanya meningkatkan kemampuan presentasi mereka, tetapi juga memberi keterampilan teknologi yang berharga untuk masa depan mereka. Kemudian, memberikan umpan balik yang cepat. Nah, sebagai contoh, menggunakan kuis online untuk menguji pemahaman siswa setelah materi diajarkan. Siswa mendapatkan umpan balik instan tentang jawaban mereka, sekaligus membantu guru mengevaluasi sejauh mana materi dipahami. Nah, kalau dalam hal ini, biasanya pada media pembelajaran konvensional, itu dia diperlukan waktu untuk mempersiapkan secara agak lama begitu. Sedangkan untuk media pembelajaran dengan berbasis teknologi misalnya, dia dapat dengan mudah disebarkan dan tidak perlu waktu lama untuk disebarkan, dan hasilnya pun bisa dapat terlihat secara langsung. Nilai dari siswa-siswa dapat terlihat secara langsung. Kemudian yang terakhir, fasilitas pembelajaran jarak jauh. Nah, ini sudah sangat relevan untuk kehidupan kita. Kita juga mungkin sering
mendapatkan hal seperti ini, di mana pada zaman dulu itu media pembelajaran itu yang tradisional biasanya mengharuskan siswa untuk dapat berada pada satu ruangan yang sama dengan gurunya. Namun pada media pembelajaran masa kini, dia sudah berkembang pesat, di mana jarak ataupun waktu itu sudah bukan penghalang. Teman-teman mungkin bisa melihat video pembelajaran untuk memperoleh informasi atau materi, ataupun bisa berkomunikasi melalui kelas pembelajaran online secara jarak jauh. Sebagai contoh, menggunakan platform video konferensi seperti Zoom ataupun Google Meeting untuk mengadakan kelas daring. Hal ini tentu saja memperluas akses pendidikan kepada siswa yang tidak bisa hadir secara fisik. Sekianlah teman-teman, video pembelajaran mengenai penjelasan, peran dan fungsi media pembelajaran. Semoga teman-teman dapat memperoleh informasi yang telah saya sampaikan, dan sampai jumpa pada video selanjutnya. Terima kasih.